Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Kita percaya kita masuk ke hari yang baru ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan sama-sama membaca renungan firman Tuhan dan sama-sama berdoa untuk mengawali hari yang baru ini. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang merendahkan diri kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Karena kami masih bisa masuk di hari yang baru, ini semua hanya karena kasih dan karunia-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan dan gagah kami ya Allah. Bapa yang baik, sebelum kami memulai hari yang baru ini, untuk setiap aktivitas kami rindu Bapa, kami juga diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan Bapa. Karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri Allah. Terima kasih Allah, kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saya akan membacakan sebuah kisah sebelum kita nanti berdoa dan baca firman Tuhan. Ada seorang anak yang diminta tolong oleh ibunya untuk pergi ke supermarket membeli beberapa bahan makanan. Sang ibu meminta anaknya ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan, dan salah satu yang harus dibeli adalah telur bebek. Biasanya yang pergi ke pasar atau supermarket adalah ibunya sendiri. Tetapi hari itu adalah masa liburan sekolah, sehingga sang ibu meminta anaknya untuk pergi ke supermarket menggantikannya, agar sang ibu dapat mengerjakan pekerjaan rumah lainnya sambil menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Sang ibu memang berencana untuk memasakkan makanan yang istimewa untuk hari ulang tahun sang ayah atau suami dari ibu tersebut, dan berpesan kepada anaknya untuk membeli 2 kg telur bebek. Karena memang makanan ini nanti akan dibuat dari telur bebek. Sang anak memang sayang kepada orang tuanya, sehingga bersemangat ketika ibunya meminta anaknya pergi ke supermarket. Kemudian anak tersebut pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan yang sudah dipesan oleh ibunya. Sayuran, ikan, dan juga tidak lupa telur bebek. Kemudian anak tersebut pulang kembali ke rumah dari supermarket dan memberikan barang-barang belanjaan tersebut kepada ibunya. Ibunya segera setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah lainnya, ibunya pun kemudian bersiap untuk menyiapkan bahan makanan untuk mulai memasak. Tetapi ketika sang ibu memeriksa telur yang dibeli oleh anaknya, ibu tersebut langsung menyadari bahwa yang dibeli anaknya itu bukanlah telur bebek, tetapi telur ayam. Kemudian ibunya bertanya kepada anaknya, dan anaknya begitu yakin bahwa yang dibelinya tadi adalah telur bebek, karena dia mengambil langsung dari rak telur bebek di supermarket. Akhirnya, sang ibu dan anaknya pun kembali ke supermarket, membawa kembali telur yang telah dibeli oleh anaknya untuk menanyakan kepada manajer di supermarket. Ternyata, memang setelah diperiksa, ditemukan bahwa ada kesalahan yang dilakukan karyawan supermarket yang masih baru. Karyawan yang masih baru tersebut keliru meletakkan telur ayam di rak telur bebek. Kemudian manajer dan karyawan yang masih baru tersebut kemudian sangat meminta maaf kepada sang ibu dan anak tadi, dan segera menggantikan dengan telur bebek yang ada di rak lain yang salah. Saudara, kita teringat akan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita sama-sama baca di surat Filipi 1 ayat 9-11. Begini bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar
dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi agar mereka memiliki kasih yang makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya mereka dapat memilih apa yang baik, supaya mereka dapat menjaga kesucian mereka. Kita ingat kisah anak yang tadi yang diminta ibunya untuk belanja telur. Anak tersebut memang tidak memiliki pengalaman ataupun pengetahuan untuk membedakan mana yang telur bebek, mana yang telur ayam. Sehingga ketika anak tersebut melihat telur apapun yang ada di rak dengan tulisan telur bebek, anak tersebut begitu yakin bahwa telur itu adalah telur bebek. Tetapi berbeda dengan ibunya yang sudah berpengalaman, sehingga ibu tersebut sangat yakin bahwa telur tersebut bukanlah telur bebek, tetapi telur ayam. Saudara, kisah yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa di zaman sekarang ini, kita menyadari bahwa begitu banyak pengetahuan, begitu banyak informasi tersedia secara berlimpah. Bahkan secara mudah dapat diakses langsung dari gadget Anda. Tetapi Anda akan mudah sekali menjadi bimbang, bahkan tersesat dalam menjalani kehidupan. Saking banyaknya informasi dan pengetahuan yang disediakan secara berlimpah. Saudara, banyak nasihat-nasihat, kalimat-kalimat yang terdengar bijaksana tentang hidup yang kita lihat atau dengar di internet, malah kebanyakan bukan merupakan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali nasihat-nasihat yang malah mendorong manusia untuk lebih mengandalkan diri sendiri, ataupun lebih mengandalkan kekuatan manusia. Padahal Tuhan menginginkan manusia hidup mengandalkan Tuhan saja. Bahkan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Kita hanya dapat membedakan jika kita mengenal dan mengerti firman Tuhan dengan benar. Begitu pentingnya anak-anak Tuhan juga untuk memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar mengenai firman Tuhan. Bahkan pengetahuan dan pengertian yang benar dapat memelihara jemaat, dapat memelihara kita untuk dapat hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Terlebih di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Pengetahuan dan pengertian yang benar itu hanya dapat kita dapatkan dari firman Tuhan itu sendiri, yang merupakan Allah sendiri. Mari saudara, renungan pada pagi hari ini mendorong kita, supaya kita juga mendorong diri kita sendiri untuk tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyediakan telinga untuk mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya. Pengetahuan dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan, tentang pencipta kita. Memberikan kita pengertian untuk memilih jalan kehidupan yang benar. Memberikan pengertian untuk membuat keputusan-keputusan hidup yang benar, sehingga memelihara kita juga untuk menjaga kesucian menjelang hari Tuhan. Ketika kita benar-benar membaca, merenungkan firman Tuhan, sampai menjadi pengertian, firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita dari dalam diri kita. Dalam Amsal 19 ayat 2, tertulis, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sekali lagi, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dan sebagai ayat menutup, mari kita baca di dalam Mazmur 1, ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya! Betapa pentingnya kita untuk menyediakan waktu untuk selalu membaca firman Tuhan, merenungkan, dan juga melakukannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Allah, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami kembali diingatkan betapa kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu ya Allah. Karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat hidup Tuhan dengan roti saja. Tapi kami juga hidup karena firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan ketika Engkau mengingatkan kami Tuhan Yesus untuk kembali Tuhan tekun membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan, banyak sekali Tuhan Yesus penyesatan-penyesatan. Tetapi kiranya Tuhan lindungilah kami, lindungilah anak-anak-Mu Bapa yang sungguh-sungguh berdoa. Kiranya Engkau memelihara kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam aktivitasnya sepanjang hari ini. Engkau yang memelihara Bapa. Anak-anak-Mu yang bersekolah kiranya Engkau memberkati. Anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha kiranya Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu Engkau memberkati Allah. Pelayanan-pelayanan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan sepanjang minggu ini juga Engkau memberkati. Engkau yang melihara keluarga kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu, kekuatan Bapa atas kami. Yang dalam pergumulan kiranya Engkau berikan jalan keluar, yang dalam persoalan, yang dalam kebimbangan juga kiranya Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau memberikan iman Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau pasti ada jalan keluar ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa yang baik, berkati juga setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang dalam kebutuhan-kebutuhan Engkau yang cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mau awali hari yang baru ini Tuhan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah berdoa. Mari kita jalani hari yang baru ini dengan penuh semangat. Kita percaya Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya.